balik lagi di podcast aku hari ini. Jadi, aku Gista, hari ini kedatangan 2 tamu spesial dari universitas swasta ternama. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung ngobrol santai bareng mereka. Hai, kenalin aku Clara dari Universitas BINUS, Bibit Nusantara. Hai, kenalin aku Sheryl dari Universitas UPH, uang papa habis. Jadi di podcast kali ini aku bakal bahas tentang toleransi di kampus. Nah, kalian pasti juga sering ngerasain kan, di kampus kita tuh banyak banget teman dari latar belakang yang beda. Dari beda agama, ras, suku, bahkan gender. Dan kadang perbedaan itu bikin pengalaman kampus kita tuh jadi seru, tapi juga bisa bikin jadi tantangan kalau kita nggak bener-bener saling menghargai. Nah, semua itu sebenarnya bukan cuma masalah kecil. Di sini kita bisa lihat pentingnya sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini artinya kita bukan hanya harus saling menghormati, tapi juga memperlakukan setiap orang dengan keadilan dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Jadi, kalau ada yang ditindas atau diskriminasi di kampus, itu berarti kita gagal menjalankan nilai Pancasila. Itu kalau definisi toleransi di kampus. Jadi kali ini aku bakal nanyain tentang toleransi di kampus menurut mahasiswa-mahasiswa, menurut bintang tamu hari ini. Menurut Kak Clara sendiri, toleransi di kampus kakak itu gimana? Menurut aku, toleransi itu bukan cuma soal cara kita menghargai atau cuek sama perbedaan, tapi lebih ke bagaimana cara kita aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Misalnya ya, kayak kita itu bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menghargai teman yang beribadah. Kita itu tidak boleh juga mencela orang yang berbeda suku dengan kita. Kalau masalah gender, kita itu harus bisa kasih ruang dan suara yang sama buat semua teman tanpa membedakannya. Nah, menurut Kak Sheryl sendiri, mungkin di UPH kan kebanyakan beda suku pastinya, beda ras, bahkan agama. Kalau menurut Kak Sheryl sendiri gimana itu definisi toleransi di kampus? Nah, tapi jujur aja, kadang aturan di kampus soal anti diskriminasi itu cuman tertulis di atas kertas doang ya. Nah, praktiknya masih jauh dari harapan. Nah, bahkan ada tahu yang takut buat ngomong soal masalah intoleransi karena takut dibilang ribet lah, apalah. Padahal kalau kita diem aja, siapa lagi yang bakal bangun suasana toleransi kalau bukan kita, ya kan? Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan. Nah, tadi kan menurut Kak Clara sendiri, toleransi di kampus itu tentang bagaimana caranya biar kita nggak saling nyakitin atau cuek sama perbedaan. Kenapa kakak bisa yakin banget sama apa yang kakak tentang pendapat kakak tadi? Aku sih percaya banget kalau kita bisa bangun dialog dan komunitas yang benar-benar inklusif. Kampus kita itu bakal jadi contoh keren buat kampus luar. Kita itu bisa mulai dengan ngadain kegiatan bareng, seperti lintas agama, budaya, dan gender yang nggak cuman formalitas tapi beneran bikin kita ngerti satu sama lain. Kalau menurut Kak Clara sendiri, kakak tuh percaya banget soal toleransi kampus tuh bisa dinormalisasikan. Tapi kalau menurut Kak Sheryl sendiri itu? Nah, aku setuju sih sama pendapatnya Clara ya. Nah, jadi teman-teman, yuk mulai dari diri sendiri. Jangan cuma diam aja kalau lihat teman yang lagi didiskriminasi ya. Coba buka wawasan dan hargai perbedaan. Karena dengan begitu kita dapat mewujudkan sila kedua Pancasila dengan nyata. Kampus yang penuh toleransi itu bukan hanya mimpi, tapi kita bisa capai bersama. Menurut kalian sendiri, penyebab utama isu toleransi di kampus yang multikultural itu apa sih? Mungkin salah satu dari kalian bisa jelasin. Penyebab utamanya itu biasanya berasal dari ketidaktahuan dan prasangka buruk. Banyak mahasiswa yang belum memahami keberagaman sebagai kekayaan yang harus dihargai, sehingga itu muncul asumsi negatif yang berdasarkan agama, suku, dan gender. Nah, ada nih satu contoh nyata di kampusku. Ya, ada temanku tuh yang satu kelas tuh kan. Nah, dia tuh belum pernah berdiskusi
berdiskusi terbuka dengan teman dari agama atau suku yang lain. Nah, sehingga ketika mereka bertemu, mereka cenderung menganalisis sifat atau kebiasaan berdasarkan pengalaman terbatas dan informasi yang salah sih. Berarti kalau kayak gitu dampaknya sangat signifikan ya. Pertama, bisa nimbulin rasa tidak nyaman dan terpinggirkan bagi mahasiswa yang berbeda latar belakang, sehingga berdampak pada kesehatan mental dan prestasi akademik mereka. Tapi di sini aku juga mau kasih pemikiran kritis nih. Aku rasa aturan anti diskriminasi di kampus itu penting, tapi kadang cuma sebatas aturan di buku aja ya. Yang lebih penting tuh sikap dan pola pikir kita masing-masing. Kalau nggak ada empati ataupun solidaritas, toleransi cuma jadi kata A few moments later. nggak terasa nyata. Kita butuh banget transformasi budaya toleransi, bukan cuma formalitas. Kak Clara ataupun Kak Cheryl, ada nggak sih solusi yang tepat untuk masalah isu toleransi di kampus nih? Untuk solusi yang efektif, kampus itu perlu mengadakan dialog lintas agama, suku, dan gender agar mahasiswa lebih mengenal dan menghargai perbedaan. Selain itu, kebijakan anti diskriminasi harus tegas dan diikuti dengan tindakan nyata. Peran organisasi mahasiswa juga penting dalam membangun suasana yang efektif dan inklusif. Nah, kalau dari aku sendiri nih, secara individual, mahasiswa ya bisa memulai dengan bersikap terbuka. Misalnya mencoba berdiskusi dengan teman yang berbeda latar belakang dan menjadi agen perubahan dengan melaporkan atau menolak segala bentuk intoleransi. Teman-teman, yuk mulai dari diri kita sendiri. Jangan diam kalau lihat diskriminasi atau intoleransi. Mari kita wujudkan kampus yang inklusif, adil, dan penuh toleransi sesuai nilai Pancasila. Jadi agen perubahan yang bikin perbedaan jadi kekuatan, bukan penghalang. Nah, udah selesai nih podcast kita hari ini. Makasih ya buat bintang tamu yang telah hadir. Terima kasih ya udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat dan jaga toleransi kalian ya. Bye-bye.